Physics time. Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi sama Aufa dan kali ini kembali lagi kita akan latihan soal nih. Tapi kita akan membahas gerak lurus atau dia ada di bahasan kinematika ya. Oke, lebih tepatnya kita akan ngomongin grafik. Di sini ada sebuah partikel bergerak lurus dengan kecepatan partikel setiap detik digambarkan dalam grafik berikut ini. Jadi ada grafik V terhadap T. Oke. Berdasarkan grafik tersebut dibuatlah beberapa pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, pada detik ketiga hingga kelima partikel menempuh jarak sebesar 40 meter. Yang kedua, detik ketiga partikel sudah menempuh jarak sejauh 60 meter. Pada detik ketiga hingga kelima partikel diam karena tidak mengalami perubahan kecepatan. Pada detik kelima, partikel sudah menempuh jarak sejauh 70 meter. Nah, yang benar dari pernyataan 1, 2, 3, 4 itu yang mana aja? Oke, kita akan ngebahas grafik, tapi untuk ngebahas grafik, yang wajib harus diketahui adalah itu grafik apa ya guys ya. Kebetulan di sini adalah grafik V terhadap T. Oke, ini ya V terhadap T. Kagak kelihatan. Nah, kalau grafik V terhadap T, maka kita bisa tahu nih, untuk sumbu vertikalnya itu adalah bagian kecepatan dan untuk sumbu horizontalnya adalah waktu. Terus apa aja yang bisa kita ketahui dari sini? Nah, dari sini grafik V terhadap T itu kita bisa nyari S, posisi ataupun jaraknya ataupun perpindahan. Kedua adalah kalau kita turunkan kita bisa nyari percepatannya. Nah, kita akan bahas satu persatu pernyataan mana yang benar. Pertama, kalau kita nyari jarak ya, ini ada di pernyataan nomor 1 dan juga nomor 2 ya. Oh, ada juga di nomor 4. Nah, ketika kita punya grafik V terhadap T gitu ya, ditanya jarak, maka kita bisa langsung jawab dengan mencari luas di bawah grafiknya ya, cari luas di bawah grafik gitu. Artinya contohnya misalkan dia dari 0 sampai 3 second, maka tinggal aja, ini kan grafiknya, berarti cari aja luas di bawah grafik yang berpotongan sama sumbu T-nya, berarti segini. Ini adalah si S-nya gitu ya, tapi aku hapus aja, kita akan sesuaikan yang ditanya. Oke, untuk lebih jelasnya ini aku tulis cari luas di bawah grafik berbatasan sumbu T. Oke. Karena basicnya S itu adalah integral dan kalau integral itu kita bisa nyari pakai luas. Kita langsung jawab aja, kita akan checking satu per satu ya dari pernyataan pertama, yaitu detik ketiga sampai kelima. Berarti yang mana? Kita pakai warna merah ya, detik 3 sampai 5, berarti dari sini sampai sini. Jarak yang ditempuh ya ini ya guys. Bentuknya adalah persegi panjang. Maka di situ jaraknya kita sebut aja S, kita bisa carikan luas persegi panjang. Luasnya apa? P kali L-nya ya, berarti P kali L, di mana panjangnya adalah boleh yang kanan atau boleh yang ke atas ya, bebas. Berarti di sini 20 meter per second dikalikan yang ke kanan 3 ke 5 berarti 2 ya, atau 5 kurangi 3 bolehlah. Berarti 20 kali 2 adalah 40 meter. Berarti jawabannya adalah yap, benar. Kita akan checking yang kedua. Aku akan mau ke warna biru. Pada detik ketiga partikel sudah menempuh, berarti itu ditanya adalah dari awal sampai ketiga. Maka ya udah ya, luas segitiga ini ya. Oke, maka S-nya bisa kita cari luas segi 3, setengah alas kali tinggi ya. Setengah alasnya adalah 3 detik, dari 3 ke 0 ya. Atau boleh aku tulis segini, tingginya adalah 20. Berarti bisa kita cari, kita coret aja, ini ke sini 10. 3 kali 10 adalah 30 meter. Ternyata jawaban nomor 2 itu adalah salah. Kita coret. Kemudian nomor
4 dulu ya, boleh ya nomor 4, nomor 3-nya kita bahas nanti. Nomor 4 aku pakai warna hitam. Karena dia masih ngomongin jarak, maka S-nya adalah luas. Nah, pada detik kelima partikel sudah. Maka di sini adalah dari 0 sampai ke 5 ya. Dari 0 sampai ke 5. Detik 0 sampai ke 5. Maka luasnya yang mana? Luas si trapesium. Kebetulan kita udah nyari nih luas segitiga sama luas persegi panjang. Ya udah kita bisa cari pakai luas segitiganya ditambah dengan luas persegi panjang, alias tadi 30 ditambah 40 gitu ya. Hasilnya adalah 70 meter. Ternyata jawaban yang nomor 4 adalah benar. So jawaban pastinya adalah 1 dan 4 ya. Boleh kita langsung yang B. Tapi di sini sebelum kita akhiri, kita harus ngejawab nih kenapa nomor 3 salah gitu kan ya. Nah, nomor 3 ini kita baca dulu. Pada detik ketiga hingga kelima, partikel diam karena tidak mengalami perubahan kecepatan. Oke, di sini kita akan belajar tentang konsep perubahan kecepatan ya. Kecepatan. Perubahan kecepatan itu bisa kita simbolin atau kita artikan sebagai percepatan ya. Jadi percepatan itu adalah perubahan kecepatan guys terhadap waktu gitu kan. Nah, percepatan itu jika dia bernilai 0, A sama dengan 0, itu ada dua keadaan ya. Jadi keadaan pertama itu adalah diam. Kemudian keadaan kedua itu tidak diam tetapi gerak lurus beraturan ya. Jadi si V-nya adalah delta V-nya 0, tetapi dia masih gerak tetapi dengan kecepatan yang konstan. Nah, kita lihat nih, kalau diam tuh gimana sih? Kalau diam otomatis posisinya akan sama gitu ya, posisi sama, tidak ada perubahan posisi. Sedangkan kalau kita lihat di gambar kita di sini ya, tadi ada perubahan nih. Dari 3 ke 5 itu dia sudah menempuh jarak sebesar 40 meter ya. Maka ada perubahan posisi di situ. Di sini ada perubahan posisi. Ya nggak cukup gitu ya, pokoknya posisi. Nah, karena ada perubahan posisi, maka sebenarnya di detik 3 sampai 5 dia itu tidak diam, tetapi geraknya adalah gerak GLB ya, gerak lurus beraturan ya. Jadi ini bukan diam tapi harusnya GLB. Itu dia ya kenapa pernyataan nomor 3 itu salah. Jadi buat kalian harus hati-hati ketika lagi ngomongin soal percepatan ya. Ini efeknya nanti ada di hukum pertama Newton ya. Itu aja untuk hari ini. Kita akan ngebahas lagi kalau kalian ada pertanyaan tentang kinematika ataupun yang lainnya. Karena ini adalah dasar mekanika. Biasanya pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang berkembang dan juga bisa lebih susah gitu ya. Pokoknya kalau semakin bagus pertanyaannya akan semakin mengasihkan. Gitu aja teman-teman. Buat kalian yang ada pertanyaan boleh langsung DM aja ke IG aku ataupun di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.